Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2931 sampai bab 2940. Kembali terdiam untuk beberapa saat. Mengapa saat itu? Aku tak bisa untuk pergi menghindari apa yang seharusnya aku lakukan. Dan dia saat ini hanya mencoba untuk memberikan cinta pertamanya, berkata Geralt tertunduk. Geralt, aku tahu apa yang kamu maksud, berkata Naomi yang tahu maksud isi hati Geralt. Untuk sebagian wanita menerima cinta dan menolaknya itu adalah hal wajar. Dan mungkin memang benar saat itu kamu melakukannya tanpa sadar dan hanya terbawa suasana. Aku tahu. Sifat lembutmu yang membuat serba salah kembali muncul saat dia datang kepadamu. Dan apapun itu, semua sudah terlanjur dan apa yang ingin coba kamu lakukan adalah hal terbaik untuknya. Ya. Tapi saat ini aku hanya mencoba untuk membujuknya agar tidak terlalu berharap dan menemukan pria lainnya untuk menemani hidupnya. Terlihat Geralt kembali melihat Naomi. Naomi, kau tahu. Ya, katakanlah dan aku akan mendengarnya, berkata Naomi melihat Geralt. Saat kamu menyentuh rahimmu dan meletakkan tanganmu, apakah kamu merasakan bagian dari suamimu ada dalam bayi yang kamu kandung? Berkata Geralt yang mengingat perkataan Gia tentang bagian dirinya akan tetap berada di tangan Gia saat melakukan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Tentu, bahkan semua hal milik suamiku akan selalu hadir di setiap waktuku, berkata Naomi yang mengingat suaminya. Apakah kamu memikirkan Gia akan melahirkan anakmu? Bam, terkejut dengan perkataan Naomi. Geralt merasakan sesuatu yang ingin dikatakan. Ya, itulah yang aku pikirkan selama ini. Dan apakah Gia saat ini hanya mencoba untuk tetap tegar dan tak mau mencari pengganti untuk menemani hidupnya? Gluk, menelan air putih. Terlihat Naomi kemudian berdiri. Lebih baik jika kamu sekarang bertindak dan berpikir ke depan. Memang seorang wanita tak mau untuk diduakan ataupun harus memilih lelaki mana yang akan menjadi bagian hidupnya. Tapi aku yakin kamu akan memiliki solusi sendiri untuk masalah ini, berkata Naomi yang kemudian terlihat perutnya merasakan sakit. Geralt yang terkejut dengan keadaan Naomi yang tiba-tiba akan terjatuh. Naomi, apa kamu baik-baik saja? Berkata Geralt melihat wajah Naomi merintih. Geralt bawa aku ke tempat persalinan. Cepat, aku butuh bantuan untuk melahirkan anakku. Teriak Naomi yang merasakan mules. Apa kamu ingin melahirkan? Berkata Geralt panik. Menggendong tubuh Naomi, akan aku bawa kamu ke tempat perawatan. Jadi bertahanlah. Tidak. Turunkan aku, berkata Naomi yang saat ini tak kuat menahan serangan dadakan. Bahkan Geralt sendiri sedikit panik melihat Naomi yang kesakitan. Berpikir kembali mengingat sesuatu dari memori kakeknya. Aku ingat, pintu berlian. Teriak Geralt dengan cepat melemparkan sebuah berlian dari pandangan matanya. Memegang dan berkonsentrasi. Keluarlah. Geralt, tolong aku. Rintihan Naomi yang sudah tak kuasa menahan serangan dadakan. Terlihat giginya menggigit bibir dan mencoba menarik nafas. Geralt, cepat turunkan aku. Saat ini Geralt dengan cepat melangkah maju ke sebuah pintu di mana saat Mila dan Halifa masuk, Naomi, bertahanlah. Berkata Geralt kemudian dengan cepat melompat ke arah pintu berlian. Di sisi lain, saat ini Kimberly menguping apa yang dibicarakan Geralt dan Naomi. Aku mengerti. Gia, mungkin lebih baik kita pergi dan bersembunyi untuk beberapa saat, berkata Kimberly yang kemudian membawa tubuh Gia untuk masuk ke dalam pintu berlian. Akan aku pastikan kamu tak akan menderita lebih lama. Terlihat Kimberly yang membawa tubuh Gia saat ini masuk dengan cepat ke arah pintu yang saat ini Geralt dan Naomi masuki. Bertahanlah, dan kita akan tetap hidup. Keajaiban yang datang setelah memasuki pintu berlian membuat Gia tersadar. Di mana aku? Berkata Gia tersadar dan melihat wajah Kimberly. Kim, apa yang terjadi? Di mana Geralt? Mendengar nama Geralt disebut, Kimberly hanya fokus dengan apa yang dilakukan. Kita akan pergi untuk beberapa waktu dan kita akan kembali setelah anakmu lahir nanti. Apa maksudnya Kim?
berkata Gia tersadar dirinya seperti masuk ke dalam ruang dan waktu. Di mana ini? Lukaku. Apa yang terjadi? Bahkan saat ini Kimberly terkejut dengan perubahan tubuh Gia. Melihat dengan mata terbelalak. Gia. Perutmu. Lihatlah. Berkata Kimberly yang saat ini melihat rahim Gia membesar. Ruang apa ini? Dan di mana mereka? Ruangan yang saat ini Gerald dan Naomi masuki adalah ruang dimensi kelahiran. Di mana setiap perempuan yang masuk dan mengandung anak, maka dalam ruangan kelahiran kecepatan waktu akan lebih cepat dari biasanya. Hal ini terjadi saat di mana Mila dan Halifa mengandung. Hanya dengan beberapa menit seorang wanita yang mengandung atau bahkan hanya dengan melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, maka dalam ruangan kelahiran semua akan berjalan dengan cepat, tanpa harus menunggu waktu kelahiran di dunia asli. Bercahaya, Kim. Apa yang telah terjadi? Kenapa perutku membesar dan rahimku terasa seperti ada yang bergerak? Berkata Gia yang saat ini melihat sebuah tempat duduk dengan banyak kain putih. Kalian. Apakah kalian masuk ke sini tanpa izin tuanku, berkata seorang penjaga ruangan kelahiran. Kalian siapa? Dan seperti Anda akan melahirkan. Cepatlah tidur dan akan aku bantu proses kelahiranmu. Tunggu, siapa kamu sebenarnya? Dan siapa tuanmu yang kamu maksud? Berkata Kimberly menahan Gia untuk mengikuti perkataan penjaga ruangan kelahiran. Kimberly yang selalu bertindak ceroboh tanpa memikirkan apapun. Melihat dengan matanya sendiri Gia kemudian berjalan dengan seorang penjaga yang kemudian menyelimuti tubuh Gia. Gia, hei tunggu, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Hentikan, teriak Kimberly kemudian berlari ke arah penjaga ruangan kelahiran. Bam, terhempas keluar dari pintu berlian. Kimberly tak sadar tubuhnya saat ini ditolak masuk kembali ke dalam pintu berlian. Buka, Gia, teriak Kimberly memukul pintu berlian dengan tangannya. Apa yang dilakukannya pada Gia? Menangis menyesal. Karena telah membawa tubuh Gia secara diam-diam ke arah pintu berlian. Maafkan aku Gia. Aku hanya ingin membawamu pergi dari sini. Tetapi aku tak tahu pintu apa yang kita masuki. Berkata Kimberly menangis. Terdiam beberapa saat Kimberly melihat sebuah cahaya muncul dari pintu berlian. Gia, berkata Kimberly lirih. Sret, cahaya pintu berlian berkedip beberapa kali. Dan terbuka. Terdengar suara bayi menangis. Dan suara dua langkah kaki berjalan ke arah Kimberly. Tap, 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 berjalan ke arah luar pintu berlian. Gerald yang saat ini menggendong seorang bayi perempuan di tangannya dan berjalan dengan Naomi yang menggandeng tangannya. Wah, anak yang cantik. Bagaimana jika nanti aku pasangkan dengan... Gerald terdiam mengangkat pandang ke arah Kimberly yang saat ini terduduk di depan mereka. Kimberly, apa yang kamu lakukan di sini? Menatap tajam ke arah Gerald. Dengan cepat Kimberly meraih tangan Gerald. Tuan Crawford. Gia, teriak Kimberly yang terdengar keras membuat bayi yang dipegang Gerald menangis lebih kencang. Apa yang terjadi? Dengan Gia, berkata Gerald kemudian memberikan bayi kepada Naomi. Naomi, pegang dan tenangkan bayimu. Aku akan kembali, berkata Gerald kemudian mencoba untuk menyimpan kembali pintu berlian. Kenapa tidak bisa? Gia masih ada dalam pintu aneh ini, berkata Kimberly yang kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin mencoba untuk membantu Gia melupakanmu dan aku tak tahu bahwa pintu ini membuat perut Gia semakin membesar dan dia saat ini telah dibawa pergi oleh seorang penjaga di ruang aneh itu. Apa? Teriak Gerald kemudian mencoba untuk membuka paksa pintu yang tertutup. Bagaimana bisa dia masuk tanpa seizinku? Bagaimanapun pintu berlian adalah milik Gerald yang telah mendapatkan warisan dari kakeknya. Namun pada saat ini Gerald yang mendapati seseorang masuk ke dalam pintu berlian tanpa seizinnya tak bisa melakukan apapun. Mencoba untuk tenang dan berpikiran. Dia, berkata Kimberly menangis. Lakukan sesuatu, aku mohon. Aku tak sengaja melakukan ini padanya. Tenanglah Nona. Gerald pasti akan tahu apa yang harus dilakukannya. Kita tunggu saja, berkata Naomi yang kemudian menaruh tangannya ke pundak Kimberly. Gerald sendiri kemudian berjalan ke sisi sebuah altar kecil. Duduk bersila seperti sedang melakukan yoga. Bermeditasi mencoba untuk menghubungkan dirinya dengan ingatan kakeknya. Kakek, apakah ada jalan keluar untuk seseorang yang masuk tanpa izin di dalam ruangan kelahiran? Berkata Gerald yang saat ini masuk ke dalam ingatan kakeknya. Swos. Terlihat seseorang datang menemui Gerald. Oh tuanku, Master Crawford, berkata seorang penjaga datang ke arah Gerald.
Selamat atas anak Anda yang telah lahir menjadi seorang putra yang tampan dari rahim seorang wanita yang saat ini telah berada di ruang kelahiran. Putra, Rain, berkata Geralt pada sosok penjaga yang memakai baju putih. Apakah itu anakku Rain? Menggelengkan kepala, sosok penjaga kemudian memperlihatkan pandangannya pada Geralt. Lihatlah tuanku, anak itu lahir dari seorang ibu yang saat ini menggendong anak Anda. Melihat ke arah pandangan yang diperlihatkan pada Geralt, melihat dengan matanya sendiri sosok bayi dan wanita yang sedang menyusui anaknya dengan tersenyum bahagia. Dia, apa benar dia melahirkan anakku? Tetapi tuanku, kabar buruk untuk Anda, berkata penjaga yang terus terang. Bagaimanapun dia tak bisa berbohong pada tuannya. Dia menolak untuk kembali. Apa? Jadi itulah kenapa pintu berlian tidak bisa terbuka sekali. Berkata Geralt yang kemudian mencoba untuk mencari cara. Penjaga, apa ada cara lain untuk bisa membuka pintu berlian? Terdiam beberapa saat. Terlihat wajah panik penjaga mencoba untuk menguatkan sesuatu. Ada akan tetapi semua itu mengandung resiko. Katakan, apapun itu aku siap. Berkata Geralt yang mencoba untuk mengeluarkan gia. Katakan apa resikonya. Tapi tuan, berkata penjaga ruangan kelahiran terdiam. Apapun akan aku lakukan. Cepat katakan, teriak Geralt yang membuat takut penjaga ruangan kelahiran. Baik, akan aku katakan. Berkata penjaga ruangan kelahiran kemudian mengayunkan tangannya dan membuat celah pintu berlian. Hanya Anda yang bisa melewati celah pintu ini dan saat Anda tidak bisa meyakinkan diri untuk keluar dari ruangan kelahiran, maka jiwa Anda akan terperangkap di dalam pintu berlian selamanya. Jadi hanya itu, berkata Geralt kemudian kembali ke dalam tubuhnya. Berjalan ke arah pintu berlian dan berkonsentrasi. Dengan cepat terlihat pintu berlian terbuka dan saat ini Geralt masuk. Gia, aku mohon. Percayalah padaku. Berkata Geralt yang saat ini masuk ke dalam pintu berlian dan mencoba untuk membujuk Gia dengan resiko tubuh dan jiwanya akan terperangkap di dalam dimensi kelahiran selamanya. Di dalam ruangan kelahiran, Geralt melihat Gia saat ini yang sedang menyusui anaknya. Gia, berkata Geralt mencoba untuk mendekati Gia. Melihat Geralt datang ke arahnya, Gia dengan keras berkata, hentikan. Cukup sampai di situ. Biarkan aku sendiri bersama anakku. Pergilah. Dan tinggalkan aku. Berhenti berjalan. Geralt melihat tatapan kebencian dari Gia. Maafkan aku Gia. Dan anakku, bolehkah aku, berkata Geralt kemudian mencoba untuk mendekati Gia. Aku katakan pergi, teriak Gia. Geralt yang saat ini bingung dengan apa yang harus diperbuatannya. Kemudian mencoba untuk meyakinkan Gia. Gia, aku mohon, berkata Geralt terjatuh ke lantai dengan siku menyentuh lantai. Aku mohon berikan kesempatan untukku membawamu pulang. Pergilah bersamaku dan kita besarkan anak kita bersama. Mendengar perkataan Geralt tentang hidup bersama membuka hati Gia sedikit luluh. Apa yang kamu katakan benar? Apakah kamu tidak ingkar? Berkata Gia kemudian melihat Geralt dengan tatapan berlinang air mata. Apa kamu mau menerimaku? Dan bayi ini? Geralt yang saat tersadar dengan apa yang dilakukan di masa lalu, memberikan harapan pada gadis yang benar-benar mencintainya. Mencoba untuk menerima takdir yang sekarang dibuatnya sendiri. Ya, akan aku perkenalkan kamu dengan kedua anakku, Rain dan Rose, berkata Geralt mengangkat tubuhnya. Rain dan Rose, berkata Gia yang kemudian bangkit dari dudukan, membawa seorang bayi lelaki dalam gendongannya. Benarkah kamu menerimaku? Katakanlah dengan jujur dan hati yang tulus. Menyegarkan hati saat ini Geralt dengan sepenuh hatinya berkata, aku menerima cintamu padaku dan kembalilah bersamaku dan rawatlah anak kita. Melangkah perlahan ke arah Geralt. Gia berdiri di hadapan Geralt, melihat untuk saling pandang dan meyakinkan hati. Aku mengerti, berkata Gia yang merasakan ketulusan Geralt. Kiss, menghampiri bibir Gia saat ini Geralt merayapkan bibirnya, menyentuh leher Gia. Ya, kita akan tetap bersama dan kembalilah bersamaku. Dari luar pintu berlian, terlihat cahaya putih kembali berkedip, menyala terang dan terbuka. Gia, berkata Kimberly lirih mencoba untuk melihat ke arah pintu berlian. Geralt, berkata Naomi melihat Geralt saat ini berjalan keluar dari pintu berlian. Mereka datang. Terlihat Gia dan Geralt berjalan bersama dengan seorang bayi laki-laki yang saat ini menangis. Kimberly, bayiku telah lahir dan lihatlah dia adalah anakku dan Geralt, berkata Gia kemudian melangkah ke arah Kimberly. Saat ini Kimberly yang masih tak mempercayai apa yang terjadi kemudian merampas bayi dari tangan Gia. Ini bohong.
Jangan mau kamu tertipu lagi oleh orang yang selama ini menyakitimu. Berkata Kimberly yang saat ini menggambarkan bayi dari tangan Gia. Akan aku bawa anak ini. Kimberly, hentikan, teriak Gia. Gerald Crawford. Tidak, berkata Kimberly yang saat ini mundur beberapa langkah ke belakang. Gia, dengarkan aku. Seharusnya kamu jangan lagi menerima cintanya. Jujur saja Gia, membawa bayi Gia di tangannya. Berlari dengan menangis terlihat Kimberly memiliki penyesalan kenapa dia harus melakukan semua ini. Bahkan, kamu sudah terlalu lama disakiti olehnya. Mengapa kamu tetap saja mengharapkan harapan kosong? Gia. Terus berlari Kimberly terlihat menuruni tangga. Gerald Crawford. Brengsek. Hosh hosh hosh. Melihat sekitar Kimberly. Menemukan jurang di depannya. Apa aku terlalu jauh? Ini jurang yang dalam. Berkata Kimberly melihat lubang jurang yang dalam. Jika aku melompat mungkin semua akan berakhir. Tapi, melihat wajah bayi Gia. Kimberly berhenti meneteskan air mata bayi yang lucu. Maafkan tante sayang. Meletakkan bayi Gia di sebuah pohon kecil dengan beberapa batu yang menyandar. Lebih baik aku tak melibatkanmu. Maafkan aku, berkata Kimberly. Tangannya merapikan kain bayi Gia. Melamun duduk di pinggir jurang. Lebih baik, jika aku mati saja dan tak ada gunanya aku untuk lebih lama hidup. Bahkan seharusnya aku ikut meledak di saat kehancuran. Guman Kimberly berdiri. Bless, apa kamu akan datang jika aku melakukan ini? Kretak, batu kerikil jatuh. Tinggi dan dalam. Apakah aku harus melakukannya? Berkata Kimberly menggigit jarinya yang bergetar. Bless. Di sisi lain, terlihat Gia saat ini menangis di dalam pelukan Gerald. Maafkan Kimberly. Berkata Gia menempelkan kepala di pundak Gerald. Dia hanya ingin mencoba untuk melindungiku. Bahkan di saat kamu memberikan harapan besar padaku. Dia selalu menghiburku. Tolong selamatkan bayi kita dan Kimberly. Tolonglah Gerald. Mencoba tetap tenang. Gerald melihat dengan pandangan matanya. Melalui indera keenamnya yang saat ini lebih tajam dari sebelum dia mendapatkan warisan kakeknya. Baik. Akan aku lakukan yang terbaik. Jadi tetaplah menjadi dirimu sendiri. Berkata Gerald yang saat ini tahu apa yang harus dilakukan. Mengingat keadaan saat masih di Lembah Pelangi. Gerald pernah mendengarkan curahan hati Bless. Tunggulah di sini Gia. Baik. Tolong jangan sakiti adik kembarku. Dan bawalah bayi kita dengan selamat dan juga Kimberly. Berkata Gia yang saat ini sedikit tenang. Berjalan dengan tersenyum. Gerald berkata serahkan padaku. Bahkan aku sudah mempersiapkan nama untuk bayi kita Gia. Lompatan. Terbang ke suatu tempat. Saat ini Gerald mencoba untuk menghubungi Bless yang saat ini bersama Torao berada di dimensi ke-6 untuk membantu menyelidiki keberadaan anak Torao yang diambil Saki. Bersama Jen dan yang lainnya. Menggunakan telepati jarak jauh milik kakeknya Daryl. Terlihat Gerald menurunkan tangannya dari kening. Aku minta tolong Torao. Berkata Gerald mengakhiri telepatinya. Mengambil cincin Daryl yang saat itu digunakan untuk menyerap dua master penjaga Kimberly. Kalian keluarlah. Dan lakukan perintahku. Baik, Tuan Crawford, berkata Black dan Thunder yang saat ini telah berada di depan Gerald. Kembali mundur ke belakang. Menggenggam tangannya. Apa aku harus melakukan ini? Jika aku mati, apakah Blaze akan mengingatku? Berkata Kimberly yang saat ini maju kembali ke sisi jurang yang dalam. Tapi jaraknya bahkan sangat jauh. Dan dasar jurang sangat gelap. Terlihat Kimberly mundur kembali ke belakang. Mencoba untuk meyakinkan dirinya. Lebih baik. Aku kembalikan bayi Gia dan meminta maaf. Berkata Kimberly yang kemudian mencoba untuk berjalan ke arah bayi Gia. Maafkan aku keponakanku yang tampan hihi. Mencoba untuk meraih tubuh bayi Gia. Maafkan Bibi ya. Bibi akan membawamu kembali. Mencoba untuk tetap menahan amarahnya Kimberly melihat semak-semak bergerak. Zis. Mendesis. Terlihat seekor ular mendesis dan mendekati Kimberly dan bayi Gia, menjauh. Pergilah kau ular, teriak Kimberly yang mengangkat anak Gia dan berjalan mundur ke tepi jurang. Sial aku tak membawa pedangku. Ular besar seperti piton mendekati Kimberly yang saat ini mencoba untuk menghindar. Dan berjalan dengan cepat ke arah kaki Kimberly dan siap mematuk kakinya. Tidak. Teriak Kimberly menyentuh pinggir jurang. Kretek, batu jatuh. Terlihat Kimberly mencoba untuk mengimbangi tubuhnya. Tidak, Bless tolong aku. Teriak Kimberly melemparkan anak Gia ke tanah dan mendapati tubuhnya jatuh ke dalam jurang. Bless.
Aku mencintaimu, teriak Kimberly menggema seluruh kedalaman jurang. Hap, menangkap bayi. Terlihat pemuda dengan pakaian putih menggendong anak Gia. Black, aku kira kita terlalu berlebihan. Bahkan dengan mantan tuan kita, Nona Kimberly. Merubah wujudnya kembali. Ya, tapi kita hanya mengerjakan skenario Tuan Crawford. Lalu bagaimana kita kembali? Atau hanya mau melihat orang yang kita tunggu untuk menyelamatkannya? Berkata Thunder yang saat ini mengibaskan jubah putihnya. Apa yang kamu katakan? Kita hanya tak mau terlalu ikut campur urusan dunia kan? Kita kembali, berkata Black yang kemudian bersama dengan Thunder pergi ke tempat di mana Geralt saat ini menunggu mereka berdua. Huak, dari langit. Seekor burung besar terbang melesat, meneriakkan kicauannya, menatap tajam ke arah dalamnya jurang. Itu dia, tunggu aku Kimberly. Berkata Blaze dalam hati. Swos swos swos. Menukik dengan tajam ke arah tubuh yang saat ini terdiam memandang langit dan merasakan tubuh lemah dengan tangisan. Pasrah dengan keadaan yang diterimanya. Melihat ke arah sinar matahari yang terang. Bahkan akhirnya aku akan berakhir sampai di sini. Berkata Kimberly memejamkan matanya. Blaze. Huak. Teriakan Raja Wali menggema jurang yang dalam. Merasakan sesuatu sensasi teduh di atas matanya. Mencoba untuk membuka matanya kembali. Bam, bayangan burung. Apakah ini hanya mimpiku? Guman Kimberly dalam hati. Mungkin ini hanya mimpi. Memejamkan matanya kembali tubuh Kimberly saat ini terjun dengan bebas ke arah dalamnya jurang. Maafkan aku semuanya. Swos swos swos. Terdengar kepakan sayap besar mengibaskan angin ke arah tubuh Kimberly. Meluncurkan dirinya dengan cepat ke sisi bawah tubuh Kimberly yang saat ini meluncur dengan cepat ke jurang. Bak, menangkap tubuh Kimberly dengan punggungnya yang berbulu lembut. Kimberly, swos swos swos, terbang kembali ke atas langit. Mengitari beberapa kali pinggir jurang membubung tinggi. Kimberly mencoba untuk tetap sadar dan sekarang mencoba untuk merasakan sakitnya kematian. Apakah aku sudah di surga? Langit biru ini, matahari ini, dan udara ini. Apakah benar aku sudah mati? Guman Kimberly merasakan tubuhnya saat ini seperti tidur di ranjang yang empuk. Mencoba untuk merasakan hangatnya tempat dia tertidur. Menyentuh bulu burung yang saat ini menjadi tempat bersandarnya. Bulu halus ini seperti pernah aku merasakannya. Jangan-jangan. Terlihat Kimberly saat ini mencoba untuk bangun dari tidurnya. Dan melihat dua pasang sayap mengepak di udara. Sebuah senyuman terpancar dari bibir merahnya. Melihat dan merasakan sentuhan bulu burung yang pernah dirasakannya. Bless, kaukah itu berkata Kimberly tersenyum bahagia. Huak, menjawab dengan kicauannya. Terlihat Blaze terbang lebih tinggi menuju ke sebuah sungai di dimensi keempat. Terbang lebih rendah dan melihat dirinya terpantul bayangan dirinya dan sosok gadis yang saat ini tersenyum di pundaknya. Swos swos swos. Terbang lebih rendah. Di atas air yang berkelip-kelip memantulkan cahaya. Mendesirkan angin yang membuat air naik ke atas tubuh burung. Haha Blaze, apa yang kamu lakukan? Tertawa Kimberly yang terkena percikan air sungai. Blaze. Apakah kamu peduli denganku? Berkata Kimberly merangkul leher Blaze dengan erat terlihat seperti mencekiknya. Biur, jatuh di pinggir sungai. Terlihat dua tubuh basah kuyup karena terjatuh. Merubah kembali dirinya. Saat ini Blaze melompat dengan menggendong tubuh Kimberly. Kimberly, aku hampir mati karena kamu mencekikku. Teriak Blaze yang kemudian melompat ke pinggir sungai yang ditumbuhi beberapa pohon dan pasir sungai yang sejuk. Hup, menurunkan tubuh Kimberly di pinggir sungai berpasir. Melihat dan menatap dalam pelukan. Kedua mata saling pandang. Hahaha, tertawa keras. Keduanya saling pandang, tersenyum. Kimberly, apakah kamu mau ikut denganku dan menjadi calon ratuku? Berkata Blaze melihat wajah Kimberly yang tersenyum. Aku terima. Berkata Kimberly yang perlahan mendekatkan wajahnya pada Blaze. Di dalam istana di dimensi keempat. Saat ini Geralt sedang memainkan pintu berliannya. Akhirnya aku bisa lepas dari semua hal dan saat aku menemui keduanya. Berkata Geralt yang kemudian melihat Black dan Thunder berjalan ke arahnya. Tap, 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 Tuan Crawford. Ini anak Anda berkata Thunder berjalan ke arah Geralt dan menyerahkan anak Gia. Dan untuk mantan tuan kami. Sepertinya Blaze datang tepat waktu. Benarkah? Baik terima kasih. Berkata Geralt yang saat ini menggendong anaknya ke arah Gia yang saat ini terduduk menangis. Gia, anak kita selamat. Menengadahkan wajahnya ke arah Geralt. Terlihat senyum manis timbul di bibir Gia. Anakku selamat berkata Gia yang dengan cepat menerima bayinya dari tangan Geralt.
Ya, dan seperti saudara juga sudah menemukan apa yang dicarinya. Berkata Geralt kemudian berjalan ke arah Thunder dan Black. Tap, 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 Tuan. Kami akan kembali masuk berkata Black dan Thunder yang bersiap untuk kembali ke dalam cincin milik Daryl. Mengayunkan tangannya. Terlihat Geralt saat ini mengambil sesuatu dari dalam sakunya. Tunggu. Saat ini kalian telah melakukan yang terbaik. Dan sebagai hadiahnya akan aku berikan kalian beberapa benda sihir yang akan menambah bakat kalian. Berkata Geralt yang memberikan benda sihir pada Black dan Thunder. Melihat dan menerima hadiah yang diberikan Geralt. Terlihat senyum di wajah Black dan Thunder. Bukankah ini? Berkata Black dan Thunder yang menerima benda sihir yang selama ini dicarinya. Ya, dan ada hal yang lain yang akan aku minta pada kalian. Berkata Geralt kemudian melihat Naomi datang ke arah mereka. Seperti aku masih memerlukan bantuan kalian. Memberi hormat kembali pada Geralt terlihat Black dan Thunder berkata apa yang akan Anda perintahkan pada kami. Dengan senang hati kami akan menerimanya. Haha, ini bukanlah tugas yang sulit. Saat ini sahabatku perlu penjagaan kalian dan dia meminta untuk pergi ke dimensi pertama untuk menemui kuburan suaminya yang saat pembentukan awal kemungkinan suaminya akan hidup kembali. Namun, semua itu adalah hal mustahil untuk diterima. Bagaimanapun semua orang sudah melupakan apa yang terjadi. Berkata Geralt kemudian berjalan ke arah Naomi dan memberikan sebuah pil pengingat untuk diberikan pada suaminya. Saat ini hanya tersisa 10 pil pengingat dari warisan kakekku. Gunakanlah untuk suamimu dan setelah 8 tahun berikan perintah pada penjagamu, Black dan Thunder. Berjalan ke arah Black dan Thunder. Dan untuk kalian hubungi aku setelah 8 tahun. Dan kalian aku bebaskan untuk memimpin dimensi pertama untuk menjadi salah satu sekutu terkuat yang akan membantuku menjalankan tugasku memimpin seluruh dimensi. Baik, Tuan Crawford. Kami terima tugas ini berkata Thunder dan Black bersamaan. Naomi apakah kamu sudah siap? Untuk kembali. Berkata Geralt melihat Naomi yang tersenyum. Mengangguk sebagai jawaban Naomi kemudian melihat Geralt mengayunkan tangan. Memutar beberapa kali pintu berlian. Bam, baiklah. Kalian boleh pergi berkata Geralt yang saat ini membuka pintu berlian seperti sebuah portal untuk pergi dan masuk ke dalam dimensi pertama. Tunggu Naomi. Siapa nama anakmu? Berkata Geralt yang melupakan sesuatu. Menjawab dengan nada senang. Terlihat Naomi berkata. Karena anakku dan ayahnya memiliki darah keturunan campuran Asia. Aku telah memberikan nama anakku Haruna Lila. Haruna. Nama yang cantik seperti ibunya guman Geralt yang kemudian memberikan cendera mata pada Haruna yang berisi surat untuknya. Katakan padanya saat berumur 12 tahun akan aku kenalkan pada anakku Rain dan Rose. Baiklah, kita akan bertemu kembali setelah 8 tahun dan mungkin mereka bahkan akan saling kenal satu sama lain. Hihihi berkata Naomi tertawa. Seperti memang kita akan menjadi keluarga besar. Benarkan Geralt? Ya tentu, berkata Geralt yang memang memiliki rencana untuk menjodohkan Haruna dengan Rain. Baiklah selamat jalan. Terlihat Geralt kembali mengayunkan tangannya dan menutup kembali pintu berlian yang menjadi portal ke dimensi pertama. Crack, meretakan beberapa kali tulang-tulangnya yang pegal. Gia, apa kamu sudah siap? Kita akan menemui Mila dan Halifa dan juga Rain dan Rose, berkata Geralt yang kembali memutar pintu berlian. Sas. Berjalan ke arah Geralt yang saat ini mencoba untuk membuka pintu di mana Mila dan Halifa berada. Geralt, berkata Gia yang menyentuh dada Geralt, apakah aku boleh meminta sesuatu? Ada apa Gia? Bukankah ini yang kamu mau? Untuk tetap bersamaku. Berkata Geralt melihat Gia sedikit aneh. Baiklah ada apa katakan. Aku ingin tinggal terpisah dari kedua istrimu. Dan aku ingin tinggal di dalam dimensi yang berbeda dan membesarkan anakku. Berkata Gia yang sekarang menempelkan wajahnya ke dada Geralt. Hanya itu, Geralt. Bam, terkejut dengan perubahan Gia. Terlihat Geralt memegang pinggang Gia. Apa yang kamu katakan? Bukankah kita harus bersama? Iya. Tapi berkata Gia yang sedikit mencoba untuk meyakinkan dirinya. Saat ini Geralt dalam kebimbangan kembali. Bagaimanapun saat ini Gia juga telah melahirkan anaknya. Dan Geralt sendiri juga tak mau membohongi dirinya sendiri. Baiklah aku mengerti. Aku akan mengabulkan keinginanmu dan akan menemuimu. Berkata Geralt yang kemudian menutup kembali pintu berlian. Dan sebelum kita berpisah, akan aku adakan upacara pernikahan kita di dimensi ini dan merayakannya. Berkata Geralt yang kemudian menggendong anaknya. Gia,
Aku akan memberikan nama anak kita di saat upacara peresmian kita. Baiklah, berkata Gia tersenyum dan kemudian berjalan bersama Geralt menuju kamar istana. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.